Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Al-mukarraman para alim ulama, para kiai, para asatidz wal asatidzah, para tokoh masyarakat, dan khusus guru kita bersama Muhtaram Kiai Haji Ridwan Mustajir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan, perpanjangkan umurnya, Allah berkahi ilmunya, Allah berkahi rezekinya, Allah berikan kekuatan dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kami hormati seluruh jamaah kaum muslimin, kaum muslimat yang hadir di subuh yang mulia ini di masjid kita, di Masjid Al-Barakah. Mudah-mudahan langkah kakinya semuanya ini menjadi sababiah diampuni dosa-dosa Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia rahmat, taufik, hidayah, sehingga di pagi yang mulia ini kita bisa bertatap muka, bersilaturahim dalam kajian rutin kita, kajian subuh yang mudah-mudahan Allah berikan kepahaman bagi kita di pagi ini, kepahaman yang jernih, kepahaman yang bagus, kepahaman yang baik, kepahaman yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersalawat kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, umumnya kita semua. Mudah-mudahan kelak di hari kiamat kita bisa mendapatkan syafaat beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan kajian kita, yakni kitab Tafsir Jalalain yang minggu lalu sudah kita bahas, masuk dalam pembahasan suratul Fatihah. Suratul Fatihah yakni 7 ayat, dan kita sudah bahas dari mulai ta'awudnya kemarin terakhir di ayat pertama, yaitu ayat Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah pagi ini kita akan melanjutkan yakni ayat yang selanjutnya, yaitu ayat yang kedua, yang Alhamdulillahirabbil alamin. Namun sebelumnya mari sama-sama kita membaca suratul Fatihah. Harapan kita mudah-mudahan Allah memberikan kelancaran, memberikan keberkahan dari ilmu yang kita kaji pagi ini. Ridha wa syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala man nawaina wa ala man wasalahu sallallahu al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah jumlatun khabariyatun usida biha ats-tsana'u 'ala Allahi bi madmuniha min annahu ta'ala malikun li jami'il hamdi minal khalqi aw mustahiqun li ayyahmaduhu. Bismillah, yakni yang pertama adalah Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah itu adalah jumlah khobariyah atau kalam kabar yang langsung ini yang mengabarkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Disebut dengan alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah.
maka disebut di dalam tafsirnya usida biha at-tsana. Dimaksud dengan kalimat alhamdulillah adalah termasuk pujian. Jadi ketika misalkan bapak dan ibu mengucapkan kalimat alhamdulillah, baca Al-Quran, baik itu ketika sedang membaca suratul Fatihah atau di luar baca Quran yang kalimatnya adalah alhamdulillah, maka itu tujuannya adalah, yang dimaksud dengan penyebutan itu adalah pujian kepada siapa? Allah, atas Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Bahwa di mana Allah Subhanahu wa ta'ala melalui hadis qudsinya, ya, menyampaikan bahwasannya kenapa alasan Fatihah ini menjadi ummul kitab atau induknya daripada Al-Quran, dan kenapa pula Al-Fatihah itu diulang saat sholat berkali-kali, ya. Di surat, maksudnya di rakaat pertama kita membaca Al-Fatihah, di rakaat kedua kita juga membaca Al-Fatihah. Terus kalau misalkan rakaatnya sampai keempat, berarti kita terus membaca suratul Fatihah. Nah, kenapa? Alasannya adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda melalui Allah Subhanahu Wa Taala bersabda melalui hadis qudsi yang bunyinya adalah qasamtus sholata baini wa baina abdi isfaini wa fi riwayatin ismaini fa idza qala alhamdulillahi rabbil alamin qala Allah Ta'ala hamadani abdi. Bahwasannya, ya, di dalam hadis qudsinya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan qasamtus sholata baini wa baina abdi nisfaini. Kata Allah, aku membagi sholat antara aku dengan hambaku menjadi dua bagian. Jadi di dalam sholat, kata Allah itu, Allah membagi dua bagian. Yang pertama, baini wa baina abdi, antara aku dengan hambaku, ya. Fa idza qala, maka ketika apa? Ketika kita membaca alhamdulillahirabbil alamin. Ya, ini kan maknanya panjang. Maknanya tidak sebatas dengan makna terjemahan. Kalau terjemahan Quran itu cuman apa? Segala puji milik Allah Subhanahu wa ta'ala, kan gitu. Tapi ketika kita mengatakan fa idza qala alhamdulillahirabbil alamin qala hamidani abdi, sesungguhnya hambaku telah memujiku, sampai itu nanti di kalimat maliki yaumiddin, itu terus terjadi antara Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sampai ke bawah itu untuk menyampaikan zakarni abdi hadzal li abdi wa li abdi masa'al. Ini baru bagian untuk hambaku, dan untuk hambaku apa yang dia minta. Jadi dari Al-Fatihah itu nanti dari alhamdulillahirabbil alamin sampai maliki yaumiddin, ini haknya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setengah terakhir, yaitu dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu ketika ihdinas shiratal mustaqim sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini bagian hambaku, dan hambaku berhak mendapatkan apa yang dia inginkan. Kalau kita tafsirin dengan akal kita masing-masing, hambaku berhak untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Ya, tafsirannya macam-macam. Ada yang lagi pengen jabatan, ya, pengen dapatnya jabatan. Ada yang pengen kekuasaan, yang pengennya dapatnya kekuasaan. Ada yang lagi takut sama mertua, pengennya mertuanya tunduk. Ada yang takut sama istri, pengennya istrinya tunduk. Itu kalau kita yang nafsirin, bener kan? Ya kan? Wali'ati masa'al, untuk hambaku apa yang dia minta, kan begitu. Tapi ternyata bukan seperti itu cara kita nafsirkan, ya. Maka ketika kita membaca misalkan alhamdulillahirabbil alamin,
bahwa segala puji, segala nikmat, segala keagungan yang ada di bumi itu hanya milik Allah. Ya. Maka ini satu kalimat yang pakem. Oh, pakem gak? Pakem ini pasti. Ya. Jadi kalau kita ngerem kagak pakem nih berarti kan rada ngeri. Tapi kalau ngeremnya pakem itu berarti ya pasti waktunya berhenti ya berhenti. Udah dikira-kirakan nih, udah diukur sepersekian detik udah akan berhenti kan begitu. Maka kalimat alhamdulillahirabbil alamin itu satu kata yang pakem, satu kalimat yang pakem dalam Islam. Kenapa? Bahwa segala puji, segala kebaikan, segala yang baik itu min Allah. Itu dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam kitab Al-Ibriti, ya, ini kitab nahwu, bukan kitab tafsir. Yang awal nazamnya adalah alhamdulillahilladzi qad wafaqa lil ilmi khairi khalqihi walituqa hatta nahat qulubuhum li nahwihi fa min azimi sya'nihi tantabihi fa ushribat makna dhamiri tsani. Terus itu nazam Imriti dulu saya belajar 2007, alhamdulillah sedikit mukadimah masih ingat. Bahkan di kitab Imriti di mukadimahnya ulama menafsirkan alhamdulillah itu maknanya ada 4. Puji papat ada 4. Maksudnya apa? Puji qadim ala qadim, puji qadim ala hadis, puji hadis ala qadim, puji hadis ala hadis. Ini makna pujian. Puji qadim ala qadim maksudnya hamdu qadim ala qadim. Pujian qadim atas qadim. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala memuji Allah. Jadi Allah sedang memuji Allah. Ya, contohnya seperti kalimat kata Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illa ana. Tiada Tuhan selain aku. Berarti ini siapa yang memuji? Allah. Yang dipuji zatnya sendiri. Seperti di ayat kedua ini alhamdulillahirabbil alamin. Ini jumlah khabariyah. Kalam berita yang memberitakan langsung Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan manusia, tapi siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ini bentuk Allah sedang memuji Allah. Lalu kemudian ada hamdu qadim alal hadis. Allah memuji kepada makhluk. Tadi kalau Allah yang pertama Allah memuji kepada zatnya, yang kedua Allah memuji kepada makhluk. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Kan begitu. Nabi Muhammad disandingkan dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini kan pujian. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat. Bersolawat itu ditafsirkan banyak, Pak. Kalau mau diartikan itu, kalau solawat antara kita kepada Nabi Muhammad itu adalah rahmat ta'zim kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika kita misalkan baca satu sholawat, hadisnya masyhur gitu, satu sholawat dibalas dengan 10, kan begitu. Kalau kita baca sholawatnya, ya jatuhnya istighfar. Kalau kita yang baca itu istighfar, kita artinya minta ampun dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian hamdu hadis alal qadim. Makhluk memuji kepada Allah. Banyak pujian begitu. Ketika makhluk sudah memuji Allah berarti hamdu hadis alal qadim. Ya, contohnya ya, enggak usah banyak apapun itu, segala pujian yang kita utarakan ya, dari rasa syukur kita, dari pujian-pujian kita, dari sanjungan-sanjungan kita yang memang dinisbatkan kepada Allah. Gitu ya. Lalu yang terakhir hamdu hadis alal hadis, pujian hadis kepada hadis. Puji makhluk kepada makhluk. Kita muji sesama makhluk. Oh, si ini mah ganteng, si ini mah baik, si ini mah dermawan, si ini mah bijaksana. Itu namanya jenis puji. Maka yang jenis puji tadi, yang 4 itu semuanya hakullah. Ya, itu adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Min annahu ta'ala malikun li jami'il hamdi minal khalqi. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah raja di jami'il hamdi untuk seluruh jenis pujian. Makanya makhluk itu kagak pantas kalau selalu pengen dipuji. Yang berhak, yang mustahikun
Bapak pernah kalau lagi bulan puasa ada bahasa mustahik zakat. Ya, mustahik zakat. Artinya apa itu? Orang yang berhak untuk mendapatkan zakat. Sekarang kalau mustahikul hamdi, orang zat yang berhak untuk mendapatkan pujian. Apakah layak pujian itu disematkan kepada manusia? Makanya kata alhamdulillahirabbil alamin ini sangat pakem. Kenapa pakem? Contoh, di era jahiliyah, di zaman-zaman jahiliyah, itu orang-orang mengkaitkan nikmat alasannya karena berhala. Mengkaitkan nikmat karena berhala Uzza segala macam. Di era modern, orang itu mengkaitkan nikmat karena uang. Ya, jadi kalau bukan uang berarti bukan nikmat. Ya, karena fasilitas segala macam di era modern. Nah, di era yang semu kayak kita sekarang ini, yang kagak jelas, semu kan, bayang-bayangnya tidak jelas mau kemana kita. Maka yang dikatakan nikmat itu ketika punya jabatan, ketika punya uang, ketika punya pengaruh. Hingga ketika ada orang yang bisa memusnahkan itu semua, musnahkan harta, musnahkan jabatan, lah gampang lah, harus peraturannya maju tapi kudu belok dulu, dibelokin, ada yang ngalangin ini berbagai macam cara. Ketika ada orang yang bisa memusnahkan itu semua, menghilangkan itu semua, dan meyakini bahwa nikmat itu semua karena Allah, semua kebaikan juga karena Allah, maka ini menjadi pakem dalam Islam. Jadi menafikan selain Allah. Ini udah mantap jadinya. Jadi alhamdulillah bahwa yang berhak mendapatkan pujian hanyalah Allah, sebab pujian ya hanya milik Allah. Nah, makanya di dalam hadis qudsi ini disebutkan wa idza qala alhamdulillahirabbil alamin, ketika hambaku mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, qala Allahu, maka Allahnya apa ya? Dibilang ngejawab yang ngejawab, dibilang tersanjung ya tersanjung. Apa kata Allah? Hamidani abdi, hamidani muji ingsun sapa abdi kaula ingsun. Jadi ketika kita membacakan kalimat alhamdulillahirabbil alamin, ini Allah benar-benar tersanjung. Sampai Allah berfirman, qala hamidani abdi. Hamida muji ingsun, muji kepadaku sapa abdi kaula. Jadi hambaku telah memujiku. Ini kan pakem. Jadi Allah kan tersanjung. Ya, jangankan manusia, Allah juga kalau dipuji mah tersanjung. Kita sebagai manusia yang notabene-nya wataknya adalah haus akan pujian. Benar gak? Haus akan pujian. Kalau kita udah berbuat baik, udah melakukan hal yang istilahnya itu ada nilainya, maka kalau nggak ada balasan dari yang bersangkutan ya agak susah. Makanya ada bahasa man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa orang yang tidak bisa berekspresi untuk berterima kasih kepada manusia, maka dia akan sulit untuk berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Man lam yashkuril qalil lam yashkuril katsir. Siapa yang enggak bisa mensyukuri nikmat yang sedikit, ya gimana dia bisa mensyukuri nikmat yang besar. Makanya jangan sampai kita menjadi orang-orang yang jauh dari rasa syukur, ya. Kembali lagi kepada alhamdulillah. Nah, alhamdulillah ini seharusnya bisa menghilangkan kesyirikan. Kata-kata alhamdulillah itu bisa menghilangkan, harusnya bisa menghilangkan kesyirikan, menghilangkan kegembiraan di luar yang alasannya itu di luar selain Allah. Just bisa memantapkan tauhid, memantapkan segala hal yang menuju tauhid dan menghilangkan yang berbau syirik. Harusnya begitu tuh. Kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Sehingga apa? Bahwa ruhnya di dalam alhamdulillah itu disebut ruhul Islamnya kelihatan sekali. Ruhnya Islam itu ada di kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Ketika kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, Allah merasa tersanjung. Hambaku benar-benar memujiku. Makanya kenapa memuji harus dimulai dari alhamdulillah? Sebab kita tahu bahwa segala perilaku hamba, yang mentalnya seorang hamba itu harusnya ketika itu menuju Allah Subhanahu wa taala arahnya pasti menyanjung. Kadang-kadang kita niatnya lillahi ta'ala, tapi enggak bener-bener lillahi ta'ala. Bener enggak? Bener-bener pengen dapat ridho ya Allah, sedekah banyak,
niatnya lillahi ta'ala. Ya benar gak? Nyumbang ini buat masjid niatnya lillahi ta'ala. Harusnya kan hakikatnya pengennya apa? Dapat sanjungan Allah dong. Ya, tapi ternyata apa? Di luar itu ya macam-macam niat manusia. Makanya ketika benar-benar nih kalimat alhamdulillahirabbil alamin ketika sudah menjadi rutinitas kita setiap hari, setiap sholat, udah gak jadi sakral karena kita nggak paham. Kita nggak paham makna daripada kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Makanya tuh ya, karena di dalam kalimat ayat-ayat surat Al-Fatihah itu nggak ada kalimat yang sifatnya istighfar di situ. Semuanya pakem semua. Mulai dari alhamdulillahirabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal ladzina itu pakem semuanya, mantap. Makanya ketika kita menyebutkan alhamdulillahirabbil alamin, Allah benar-benar tersanjung. Fa idza qala ar-rahmanir rahim, baru ketika hamba itu setelah membaca alhamdulillahirabbil alamin baca ayat selanjutnya. Ketika baca ar-rahmanir rahim, Allah juga kembali tersanjung. Athna alayya abdi, oh iya benar-benar nih hambaku benar-benar menyanjungku. Jadi kalau kita sholat nih, bayangin arti dari hadis qudsi ini, dahsyatnya luar biasa. Jadi nggak sebentar-bentar kita sholat itu kepengennya khusyuk tapi susah. Ya karena kita nggak bisa ngebayangin artinya. Fa idza qala maliki yaumiddin, ketika kita mengucapkan maliki yaumiddin, ya, yang merajai hari kiamat, kan gitu kalau diartiin secara tekstualnya. Qala Allah Ta'ala majjadani abdi, hambaku benar-benar memujiku. Makanya di sini kenapa kita harus memuji Allah Subhanahu wa taala? Alhamdulillah, kalimat alhamdulillah itu paling sering diulang-ulang di dalam sholat, ya, sehingga menjadi rutinitas kita. Nah, kenapa kalimatnya? Pertanyaan saya begini, kalau saya memuji, misalkan kalau di bahasa Arab kan, karena ini jumlah khobariyah. Contoh misalkan begini, Hamida yahmadu, Hamida yahmadu, artinya Hamida telah memuji, yahmadu artinya sedang memuji, dia sedang memuji atau akan memuji, ya, Hamida yahmadu. Maka kenapa ketika kita memuji kalimatnya bukan hamidullah? Apa hamidullah artinya? Hamidullah, aku memuji Allah. Kenapa nggak begitu? Kenapa kalimatnya alhamdulillahirabbil alamin? Hamidullah sama alhamdulillah beda nggak? Secara pelafatan beda. Hamidullah, aku memuji Allah. Kalau alhamdulillah, segala puji milik Allah. Beda nggak? Beda nggak? Contohnya beda ya. Makanya karena beda maknanya dalam ilmu tasawuf, bahkan ilmu balaghah pun. Ini cara ilmu balaghah, kalau kita bicara hamidullah itu bahasanya insya buatan, bahasa insya. Jadi kalau balaghah atau tasawuf nih, siapa kita kok sampai kita harus memuji Allah Subhanahu wa taala? Kalaupun kita memuji Allah sungguh-sungguh ini sepihak. Ya, misalnya begini, contoh. Si Zaid bilang sama Mang Umar, Mang Zaid bilang sama Mang Umar, saya ini hormat sama Mang Pur, saya hormatin Mang Umar. Kenapa? Karena misalnya dia kaya, karena misalkan dia pemimpin. Ya. Sebaliknya, ketika Mang Umar disanjung, dipuji sama Mang Zaid, karena Mang Zaid itu menghormatin Umar karena kayanya, Mang Umar paling ngebalas pujiannya paling cuma ngasih duit, kan begitu. Sehingga tidak setimpal, kan sepihak gitu. Yang mujinya Zaid, tapi Zaid tidak mendapatkan setimpal dengan apa yang dia pujikan kepada Umar. Benar gak? Hanya Mang Umar ini menghormati si Zaid, ya nggak seberapa, paling cuma ngasih uang receh sebagai bentuk kasih sayang. Segitu aja. Kalau pujiannya ini sepihak. Makanya di dalam Quran itu tidak ada kata alhamdulillah yang diisnadkan atau ditempelkan lil mutakalim kepada kita. Lil mutakalim ini kepada diri pribadi. Ya, kalau mutakalim adwer berarti kami. Kalau mutakalim wahdah berarti kita. Contohnya nasoro yang suruh, nasoru itu. Nasortu, nasorna, kami menolong. Itu berarti mutakalim ma'alwer.
kami maknanya. Tapi kalau nasortu kami, aku yang menolong. Satu orang sama banyak. Dalam kalimat Al-Quran, semuanya mau di Quran, mau di hadis, itu nggak ada yang lil mutakallim. Mau di Quran, mau di hadis, Nabi nggak pernah mentradisikan kalimatnya sabbahullah. Selalu subhanallah. Kan begitu? Ya, nggak pernah Nabi Muhammad ngajarin kita hamidullah. Tapi alhamdulillah. Semuanya bentuknya udah pasti. Karena ini kalam khabar. Kalau sudah kalam khabar, ya makanya menjadi alhamdulillah, subhanallah. Kenapa demikian? Karena kalau hamidullah maknanya saya memuji. Sumpama kamu memuji, sumpama kita memuji, ya pujiannya kita nih pujian manusia memuji itu sampai kapan? Sampai mati doang. Sehingga sepihak, sehingga cuman berwaktu, nggak langgeng ketika misalkan kalimatnya pakai mutakalim, hamidullah, aku memuji Allah. Itu sampai kapan? Itu sampai kita mati. Makanya kalau dalam balaghah itu misalkan kita ngomong sultan adalah orang yang agung. Sultan adalah orang yang agung. Beda dengan mengatakan saya menghormati sultan. Beda nggak? Beda nggak? Saya menghormati sultan atau sultan adalah orang yang agung. Ini beda sekali maknanya. Sehingga lebih mutlak kepada kalimat sultan adalah orang yang agung. Kalau udah sultan adalah orang yang agung, sehingga kalau ada orang yang nyelah dia, yang tidak setuju dengan dia, maka disebut dengan orang yang keliru, yang salah. Tapi kalau cuma saya menghormati sultan, ya cuma saya, belum tentu orang lain menghormati, kan begitu. Makanya cara penghormatannya itu hanya sepihak. Beda kalau dimantepin dengan kalimat sultan adalah manusia yang agung, atau saya memuji Allah. Ini akan lebih dahsyat maknanya ketika segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Biar kita tahu asal usulnya gitu. Maka Fatihah itu semuanya menggunakan kata-kata yang pakem atau dasar. Kalau bahasa konstitusinya itu disebut undang-undang dasar lah, nggak bisa berubah. Tapi nggak tahu kalau di Indonesia bisa berubah apa enggak. Ya Allah alam bisawab ya. Kalau bahasa gampangnya begitu, istilahnya kalau bahasa Allah itu ya pakem, udah nggak bisa dirubah. Kalau udah khobariyah, pujiannya datang dari Allah, ya sudah begitu, kan begitu. Ya kalau udah asalnya mancung, ya mancung orang tuh, jangan dirubah-rubah. Soalnya sudah pakem dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bahasa konstitusinya ya undang-undang dasar yang mestinya nggak bisa dirubah, kan begitu. Ya, insya Allah nggak bisa dirubah. Karena ini hadis qudsi. Hadis qudsi itu ketika kita nyebut tadi alhamdulillah, maka Allah senang sekali kita puji. Coba bayangin Pak, kalau misalkan kita sholat begitu, kita bayangin dari setiap alhamdulillah rabbil alamin terus sampai ar-rahmanir rahim. Kita bayangin artinya hambaku memujiku, hambaku mengulang pujiannya kepadaku, hambaku benar-benar menyanjungku, begitu. Makanya kalau kita lihat secara ilmu tasawuf, secara ilmu hakikat, bahkan secara ilmu lugat, ya kenapa tidak hamidullah kita nyebutnya, saya memuji Allah, tapi kita kalimatnya adalah alhamdulillah. Karena ya biar kita tidak sepihak. Misalnya saya punya uang 1 juta, saya punya uang 1 juta, terus saya bilang aku memuji Allah, benar gak? Misalkan di kalimatnya nih, saya punya uang 1 juta, terus saya bilang aku memuji Allah, berarti Tuhan ini tarifnya berapa? 1 juta, benar gak? Padahal mau dapat 1 juta, mau dapat 200 ribu, mau dapat 2 juta, mau dapat 500 ribu, ya hakikatnya sama. Mujinya sama-sama alhamdulillah rabbil alamin, kagak dibeda-bedain. Bener gak? Repot nanti kalau ada orang yang ngasih ke kita misalkan 200 ribu, ada orang yang ngasih ke kita 2 juta, kan bandingnya jauh tuh. 200 ribu sama 2 juta. Terus akhirnya apa? Kalau kita pujian di sepihak, kita akan lebih condong kepada nominal yang lebih besar, sehingga mengurangi rasa syukur kita kepada yang kecil. Otomatis kalau sudah rasa syukurnya berkurang, terjadi perbedaan nih. Sama orang yang ngasih 1 juta, takdimnya luar biasa. Sama orang yang ngasihnya cuma 100 ribu, takdimnya itu akan berkurang. Karena apa? Rasa syukurnya juga
ikut kurang karena sepihak, tidak dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar enggak? Hanya beda nanti kalau dipakamkan. Kalau kita misalkan nyebutnya ya alhamdulillahirabbil alamin. Makanya Allah itu disebut di sini wallahu alamun alal ma'bud bihaqqin. Allah adalah satu nama yang sangat berhak untuk disembah. Zat yang sangat berhak untuk disembah. Rabbil alamin, yang menjadi, yang merajai alam semesta. Dalam tafsir Jalalain ini disebut ay maliku jami'il khalqi, rajanya seluruh makhluk. Ini apa? Minal insi, manusia, minal jinni, jin, wal malaikah, malaikat, wad dawab, segala apapun yang melata, waghirihim, dan selainnya. Wa kullu min hayutlaqu alaihi alam, dan setiap masing-masing dari manusia, dari jin, dari malaikat ini punya alamnya masing-masing. Kenapa kalimatnya al-alamin menggunakan ya dan nun? Kan alamin itu jamak dari lafaz alam. Alam satu, tapi kalau sudah alamin berarti jamak. Kalau sudah jamak berarti banyak. Kenapa dijamakkannya dengan ya dan nun? Karena apa? Di sini untuk menguatkan bagi orang-orang yang punya akal. Ulul ilmi ala ghairihim, untuk menandingi bahwasanya yang dimaksud di situ adalah orang-orang yang memiliki akal. Lebih ditekankan ini siapa? Manusia. Makanya Allah adalah zat yang harus disembah. Allah adalah tempat tujuan terakhir. Allahus Samad, tiada kata-kata manusia. Kita nggak bisa bilang begini akhirnya. Kalau Allahus Samad itu kan paten. Qul huwallahu ahad, paten nggak? Katakanlah wahai Muhammad, Allah itu berapa? Satu. Kalau kita ada orang ngomong ini, saya yakin Allah itu satu. Kayaknya kurang yakin gitu. Walaupun di bahasanya saya yakin Allah itu satu, tapi kayaknya kurang yakin. Beda dengan bahasa Allah itu satu. Ya, Allahus Samad, Allah ini tempat kembali. Beda dengan kata-kata manusia Muslim harus meyakini Allahus Samad. Manusia yang beriman itu harus meyakini Allah itu Maha Samad. Ya. Beda, kurang pakem, meskipun itu sudah mantap sebenarnya, tapi nggak bisa. Kenapa? Ya, kalimatnya Allahus Samad, terus paten. Memang Allah ini benar-benar zat yang menjadi tempat tujuan terakhir. Di mana kita berada, ya Allah itu menjadi tempat terakhir. Tapi kan kenyataannya umat-umatan lagi dapat nikmat baru ingat Allah. Ya, lagi diuji baru ingat Allah. Coba kalau lagi banyak nikmatnya, ya ujian kagak ada, nikmat tuh yang didapat, masya Allah. Boro-boro ingat Allah. Ya, Allah manggil juga, azan juga, nanggung lah masih di jalan, nanggung lah belum kelar kerjaan segala macam. Ya, makanya ini kita pagi ini kita sangat belajar tentang makna alhamdulillahirabbil alamin. Dipakaikan, dimantapkan sebagai konstitusi, sebagai dasar daripada aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan begitu. Terus sampai selanjutnya setelah kalimatnya alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, ini semuanya kan pakem. Ar-Rahmanir Rahim. Di ayat di surat Fatihah itu Allah mengulang. Yang pertama bismillahirrahmanirrahim, ini kan ayat pertama. Di situ ada kalimat Ar-Rahmanir Rahim. Kemarin tentang Rahman dan Rahim sudah dibahas. Benar enggak? Yang Rahman di bagaimana, Rahim juga bagaimana. Lalu kemudian Allah mengulangnya setelah kalimat alhamdulillahirabbil alamin, Allah menyebutkan Ar-Rahmanir Rahim. Ketika hamba mengucapkan Ar-Rahmanir Rahim, qala Allah Ta'ala asna alayya abdi, hambaku benar-benar menyanjungku. Ini seakan-akan ada dialog Pak antara kita dengan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pakem nih, contohnya kayak gini, bahwa ini adalah Pancasila, kan pakem. Bahwa ini adalah aturan negara, kan pakem. Bahwa ini adalah orang agung, bahwa ini adalah orang mulia, bahwa ini adalah ulama. Ini lebih pakem daripada saya setuju kalau dia ulama. Lebih pakem mana? Sudah dipakemkan dengan kalimat ini adalah ulama. Ini makanya yang dimaksud
ketika kita memuji Allah Subhanahu wa taala, wa ma qadarullaha haqqa qadrihi. Manusia itu tidak bisa mendudukan Allah sesuai tingkat kehormatannya Allah. Kehormatannya Allah saking tingginya sehingga kita tidak bisa mendefinisikan, menggambarkan keagungannya Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi begitu maknanya alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sebab itu Nabi nggak pernah ngajarin kalimatnya hamidullah, selalu alhamdulillah subhanallah ya. Nggak pernah. Coba aja Bapak cari di kitab-kitab hadis gitu. Apa Nabi pernah bilangnya hamidullah, sabbahullah, aku mensucikan Allah, subhanallah, maha suci Allah. Beda gak tuh? Beda. Ya, nggak ada, semuanya pakai redaksi yang udah pasti, yang kalamnya itu kalam khobar. Nah, yang tidak pakem justru kenapa tadi di dalam Al-Fatihah itu dari ayat pertama sampai terakhir kalimatnya pakem pasti? Karena yang tidak pakem itu hanya lafaz-lafaz yang bentuknya istighfar. Kalimat-kalimat yang kaitannya antara Allah dengan makhluk. Seperti astagfirullahaladzim. Astagfirullah itu kalau diartikan ampuni saya ya Allah. Berarti ini astagfirullah pakai apa? Pakai mutakalim, pakai siapa yang ngomong saya. Bener gak? Jadi nggak pakem karena itu kaitannya antara makhluk. Setiap kita bilang ampuni saya ya Allah, maka kepentingan ada pada manusia. Supaya apa kita nyebut astagfirullah? Supaya apa? Supaya satu, supaya diampuni. Bener gak? Kedua, habis diampuni pengennya masuk surga. Udah masuk surga pengennya bergaul sama bidadari, kan begitu. Ya. Semua hamba ketika mengucapkan astagfirullahaladzim, ya, jadi pahamnya apa? Ya udah, pengennya diampuni, pengennya dimaafkan, terus pengennya dimudahkan, kan begitu. Pengennya dilancarkan segala macam karena kita sudah minta maaf kepada Allah. Makanya dalam Al-Quran itu ada beberapa yang memang surat-suratnya itu pakem ya. Contohnya seperti Fatihah, ayat kursi. Ayat kursi itu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ini kan pernyataan-pernyataan yang memang pasti. Bukan lagi manusia yang mengatakan itu, tapi siapa? Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Ikhlas begitu. Enggak ada mengaitkannya sama sekali dengan makhluk. Contoh surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maka di dalam beberapa kitab tasawuf ada satu cerita ya. Cerita dari hadis-hadis nih. Ada orang yang ceritanya ini orang yang masuk neraka. Ini bukan khurafat ya, bukan yang lagi viral, bukan. Bukan cerita-cerita dongeng, bukan, ini langsung dari hadis. Ya, saya ngutip itu ada cerita ada orang masuk neraka tapi masih aja wiridan. Ini orang masuk neraka tapi masih wiridan. Wiridannya ya Hanan, ya Manan, ya Hanan, ya Manan. Padahal udah masuk neraka ya. Dia menikmati wiridannya, bukan menikmati neraka. Bukan nikmatin neraka, tapi nikmatin wiridannya ya Hanan, ya Manan ya. Sehingga dia mendapatkan kenikmatan di dalam berzikir, berwirid. Sehingga membuat malaikat ini bingung. Ini orang udah masuk neraka tapi masih aja wirid, masih aja memuji Allah Subhanahu wa taala. Terus akhirnya kata Allah, malaikat, kamu pernah tahu nggak ada hambaku yang masuk neraka tapi masih muji? Ya tahu lah ya Allah, orang saya yang jaga neraka, masa saya kagak tahu? Kan begitu. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala nanya nih sama nih orang yang suka wirid, ya Hanan, ya Manan, kamu sudah saya masukkan neraka, kok masih aja wirid? Saya sudah masukkan neraka, masih saja memujiku. Maka dijawab, ya Allah, apa hubungannya neraka dengan saya? Hubungan saya adalah dengan engkau. Maka mau masuk neraka ataupun tidak, kalau hubungan aku dengan engkau, maka ya harus aku puji engkau. Karena cara menghubungkan aku dengan engkau adalah dengan pujian. Kan begitu. Apa hubungan neraka dengan dia? Kan tidak ada. Benar gak? Seandainya Bapak nih tiba-tiba mimpi ketemu malaikat misalkan, atau ketemu siapa lah, dibilang Bapak nih ahli neraka, bangun-bangun Bapak panik apa enggak? Bapak panik apa enggak disebut ahli neraka begitu? Panik bangun tidur Pak, udah tidur justru ngilangin masalah. Begitu tidur bukannya tenang, malah ngedatengin masalah, dibilang ahli neraka. Kan
Kan iman kita belum kuat tuh di situ. Ketika dapat mimpi seperti itu, neraka. Akhirnya gimana? Apakah kita berhenti memuji Allah? Kan enggak. Harusnya mau gimana? Kita nggak ada urusan. Urusan kita sebagai hamba, fadkhuli fi ibadi, kan gitu. Masuklah kamu dalam barisan hambaku. Kalau menjadi hambanya Allah berarti lisannya, perbuatannya segala macam ya kaitannya yang kalau memang kaitannya sama Allah harus pujian bentuknya. Nah pujian itu berarti ketika makhluk memuji kepada Allah bukan atas dasar kesombongan. Ya kita yang normal aja, misalnya begini, kita harus mengatakan 2 tambah 2 berapa? 4. Ya. Mau dapat hadiah mau enggak? Ditanya 2 tambah 2 berapa? 4. Mau dapat hadiah atau enggak ada urusan. Kalau kita akalnya sehat, akalnya normal, ya 2 tambah 2 4, gak mungkin 8. Bener gak? Itu kalau kita berbicara akal. Bener gak? Sama kayak kita harus mengatakan Allah itu satu, Allah itu maha memberi, Allah itu as-somad, Allah itu al-haq, yang hak. Bahwa mau dapat surga, mau nggak dapat surga, ya tetap Allah itu begitu. Allah yang maha satu, Allah yang tidak ada duanya. Mukhalafatul lil hawa isi, bahwa la ilaha illallah, la ma'budu al-haq illallah. Tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Kita kewajibannya hanya menyembah Allah, ibadah kepada Allah. Makanya alhamdulillah itu adalah kalam khabar, kalam yang sudah pasti. Kalau bahasa balaghah kalam khabar itu tidak bisa dirubah. Ya sudah mestinya alhamdulillah rabbil alamin. Makanya di tafsir Jalalain ini disebut jumlatun khabariyatun. Ini adalah kalam yang sudah khabar. Ya. Makanya ketika kita mengucapkan ya hamadani abdi, Allah sangat bangga, Allah sangat senang disanjung, ya, sampai sampai sehingga kita harus bisa meyakini bahwa Allah itu yang berhak untuk dipuji. Hamidani abdi terus sampai keputusan, kepakeman, ya. Maka kemudian ada orang misalkan isyak itu rindu. Kalau sudah rindu nyampe ke maqam hudur, hadir. Orang kalau sudah rindu nih hatinya akan menjadi hadir. Kalau sudah hadir, maka ya kita ekspresikan dengan redaksi iya karena wa iyyaka nasta'in. Karena separuh tadi Al-Fatihah itu milik Allah dan separuh lagi ada li abdi wa li abdi ma sa'al. Ini untuk hambaku. Benar gak? Ini untuk hambaku dan apapun yang diminta hambaku akan aku beri. Cuma kan masalahnya manusia itu banyak tafsirannya macam-macam. Ketika minta tolong iya kana budu wa iya kanas, dan hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta tolong. Cuma manusia ini minta tolongnya macam-macam. Benar gak? Ada yang minta tolong bagaimana caranya ya Allah nih ngadepin mertua. Ada yang minta tolong gimana caranya ngadepin istri, ngadepin bos, pengen jadi caleg, pengen punya pengaruh. Pokoknya kalau tafsirnya manusia rumit. Kalau itu yang ditafsirkan oleh manusia rumit. Nah, maka yang dimaksud daripada wali abdi masa'al dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, lalu kemudian ihdinas siratal mustaqim, bahwa yang dimaksud kita meminta pertolongan itu adalah erat sekali kaitannya dengan hidayah. Kan begitu. Siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Kan begitu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, ay arsyadana ilaihi, ya Allah bimbinglah kami kepada jalan itu. Jalan apa? Ihdinas siratal mustaqim. Apa siratal mustaqim? Siratal ladzina an'amta alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim ay bil hidayah. Ay bil hidayah. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya mereka orang-orang yang engkau beri nikmat. Nikmat di sini bukan nikmat yang kayak manusia yang tadi kita pikirin, bukan. Tapi nikmat di sini adalah hidayah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalannya orang yang engkau murkai. Wahum al-yahud, mereka adalah orang-orang Yahudi. Wala ghairad dhalin ay wala ghairad
balin wahum an-nasara, itu bukan juga jalannya orang-orang yang engkau sesati. Siapa? Orang-orang Nasrani, kan gitu. Makanya kalau kita menjaga Al-Fatihah kita di dalam sholat, sampai Rasul mengatakan la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, tidak dianggap sah sholatnya seseorang bagi orang yang tidak membaca Fatihatul kitab, tidak membaca suratul Fatihah. Jadi ini mudah-mudahan kita bisa terus-terusan memuji Allah, baik dalam keadaan apapun. Dalam keadaan kita bahagia, dalam keadaan kita susah, dalam keadaan kita perih, dalam keadaan segalanya. Karena dunia itu tempat perjuangan. Yang namanya perjuangan butuh pengorbanan. Bener gak? Butuh pengorbanan. Kita mau kaya ya butuh pengorbanan. Kita mau pinter ya butuh pengorbanan. Kita mau bisa baca kitab ya butuh pengorbanan. Nggak ada pengorbanan yang nggak ada nilainya. Pasti semua pengorbanan ada nilainya. Maka kata kaidah fikih, al-masyaqqah tajlibut taysir. Kesulitan yang kita hadapi sekarang, kesulitan yang kita temui sekarang untuk menempuh ridhonya Allah Subhanahu wa taala, nanti akhirnya akan tajlibut taysir, akan mendatangkan kemudahan kita. Kita merasa sulit ibadah, kita mau sabar susah, kita mau ikhlas ini susah, kita mau jadi orang jujur susah, kita mau jadi orang sabar apalagi sekaya-kaya lagi dapat musibah, ada teman, ada sahabat, ada tetangga yang sabar, yang pala lu sabar, ngomong doang gampang, yang sabar tuh kagak ngalamin, kan begitu. Makanya untuk jadi orang sabar kan susah. Kalau susah pasti butuh perjuangan, ada keperihan di situ. Kita mau misalkan jadi santri mau paham, mau hafal, kan santri begitu, mau paham ya hafal. Kalau sudah paham pengennya hafal, kalau sudah hafal pengennya paham. Cuman kan santri beda-beda. Ada yang dapat ilmu sekali ngaji, duduk dengerin paham. Ada yang juga kagak ngerti. Ada yang nyampe kamar dibaca lagi ngerti. Ada yang juga nggak ngerti. Makanya kadang-kadang guru suka ngasih ijazah, lu puasa kek, lu apa kek, segala macam. Ada doanya nih, ada ininya, minta doa orang tua segala macam. Akhirnya orang tua yang perempuan, yang ibu itu meriadohkan anak. Tiap habis sholat dibacain Fatihah 40 kali, dibacain 41 kali. Ada orang tua ibunya puasa Senin, Kamis, demi apa? Demi anaknya. Kan perih tuh ibu tuh, kan perih pengorbanan itu, perjuangan itu perih. Akhirnya menjadikan anak ini jadi futuh hal arifin, menjadi orang yang terbuka akalnya, terbuka hatinya, sehingga mudah untuk memahami ilmu. Artinya semuanya pengorbanan itu akan mendatangkan kemudahan. Kita susah hari ini, maka nanti di akhirat mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Susah untuk bangun malam wiridan gitu. Kan begitu. Kata Allah di waktu nisful lail itu, di setengah malam itu ya Allah itu turun gitu. Di kitab Riyadhus Shalihin itu Allah turun. Ini mana nih hamba-hambaku yang minta ya aku kasih. Mana hambaku yang minta tolong aku tolong, mana hambaku yang minta ampun aku ampuni. Cuman masalahnya itu kan susah bangun jam segitu. Ya, kalau ada musibah baru bangun tuh. Kalau ada kasus baru bangun. Kalau ada kasus kita baru kenceng tuh tasbih. Kalau lagi gak ada musibah, pegang tasbih, baca tasbih 100 kali itu kayaknya lama banget. Tapi kalau lagi ada musibah, lagi ada masalah, lagi ada kasus, baca tasbih 100 kali itu kayaknya cepet banget. Kayaknya kurang aja, kayaknya kurang mandi nih, kayaknya kurang makan nih. Kalau cuma segini 100, tambahin 1000. Bahkan kadang-kadang sholawat dari ya 4444. Nah, malah manusia kan banyak. Enggak apa-apa kalau semuanya tujuannya untuk taqarrub ilau, itu masih mending daripada enggak sama sekali. Makanya hakikatnya kembalikan semuanya sekarang kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah yang paling berhak, mustahiqun lil hamdi, sangat berhak untuk mendapatkan pujian. Rasa syukur kita ini kita pupuk dari sekarang. Apapun itu, kita bersyukur pagi-pagi seperti ini habis subuh, anaknya ngapain? Habis subuh anaknya langsung lanjut toskir, lanjut tidur lagi, enaknya itu begitu. Ya, tapi kita dimudahin sama Allah. Dimudahin dikasih apa? Hidayah dan taufik. Kalau semua orang, saya meyakini semua orang dapat hidayah, tapi nggak semua orang dapat taufik. Kenapa? Hidayah itu kan bimbingan
untuk melakukan kebaikan. Semua orang dengar adzan kan? Dengar. Tahu subuh itu wajib kan? Tahu. Semua orang tahu yang muslim. Semua orang tahu yang mukmin. Tapi apa semua orang dapat taufik? Dapat pertolongan Allah untuk dia gampang ngelampain kaki ke masjid. Kan begitu. Udah nyampe masjid, ada lagi yang dapat taufik, yang dapat hidayah. Siapa yang dapat taufik? Yang mau duduk, yang mau ngaji kalamu. Kan gitu. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an. Kan begitu. Nah, makanya mudah-mudahan ini termasuk bagian daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Rahman dan Rahim ini sangat beda sekali. Kalau Rahman hanya diberikan kepada seluruh makhluk, tapi kalau Rahim hanya diberikan kepada yahtassu bi ibadihil mu'min. Diberikan kepada hamba-hamba Allah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yu'til hikmata liman yasha. Allah memberikan hikmah kepada siapa yang dikehendaki. Kita harus punya pertanyaan di setiap hari kita, apakah kita termasuk orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan rahmat. Terakhir sebelum ditutup, ini saya kemarin baca di kitab ini Tafsir Shawiyah. Izin sebentar guys. Jadi ada satu amalan yang memang ini luar biasa, yang syaratnya itu luar biasa sekali. Ada satu hadis ya, dari warada fi fadliha haditsil kasirah. Jadi tentang fadilahnya membaca suratul Fatihah ini banyak sekali. Dari Abi Al-Arabi, qala idza qara'ta al-Fatihah fasalli bismillahirrahmanirrahim bilhamdulillah fi nafsin wahidin min ghairi qat'in fa inni aqulu billahil azim laqad hadatsani. Ini sanadnya dulu nih dari Abi Al-Arabi. Terus dia diceritakan dari Abul Hasan Ali, terus Abdul Fattah bil Madinah. Lalu kemudian itu diterangkan disampaikan oleh Abi Bakar, lalu kemudian Abu Fadl bin Muhammad Al-Khatib Al-Harawi, terus sampai Abu Bakar Asy-Syafi'i, terus sampai kepada Abi Nasr As-Sarkhasi, terus sampai kepada Muhammad bin Yahya Al-Waraq Al-Faqih, sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa bunyinya? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Ta'ala, ya Israfil wa izzati wa jalali wa judi wa karami man qara'a bismillahirrahmanirrahim muttasilatan bi fatihatil kitab marratan wahidatan fa ashhidu ala anni qad ghafartu lahu wa qabaltu minhul hasanat wa tajawaztu lahu an sayyi'at wa la uhriqu lisanu bin nar. Langsung saja kata Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai Israfil, demi kemuliaan dan keagunganku, juga kedermawananku dan kemurahanku, siapa saja yang membaca kalimat Bismillahirrahmanirrahim disambungkan jadi satu dengan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi bacanya diwasol, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Siapa yang membaca demikian, maka tuh saksikanlah oleh kalian, aku telah ampuni dosanya, aku terima kebaikannya, aku maafkan kesalahannya, aku tidak akan bakar lisannya dengan api neraka, dan aku lindungi dirinya dari azab kubur dan azab hari kiamat, dan dari kejutan-kejutan yang besar saat nama-nama makhluk disebutkan, dan dia akan menjumpaiku sebelum para nabi dan wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang langsung sanadnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini satu faedah yang azimah, diamalkan mau dibaca di dalam sholat ataupun di luar sholat. Jadi bismillahnya itu di wasol, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Terus kalau lupa gimana? Ya nggak masalah. Kalau lupa nggak jadi masalah, bukan hal yang wajib. Artinya di dalam baca Quran itu ada hukum tajwid. Hukum tajwid itu ada kalanya kita putus-putus, ada kalanya kita sambung, ada waqaf, ada itu mutasil. Ya cukup ya, kira-kira nggak ada pertanyaan? Ada ya? Cukup? Disambung sama Alhamdulillahirabbil
alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Milham. Jangan mi alham ya. Karena di situ bukan hamzah kotok tapi hamzah wasol. Milham, alif lam qamariyah. Kalau alif lam syamsiyah baru. Ini alif lam koma. Jadi bacanya bismillahirrahmanirrahim. Milhamdulillahirabbil alamin. Tuh. Jadi nanti kalau Bapak misalkan kata keterangan baca Fatihah begini, nggak silakan mau diamalkan karena itu banyak sekali metode cara kita membaca suratul Fatihah. Ada yang wasol, waqaf, ada yang jadi kedua kali, ada yang waqaf gitu. Ada yang setiap itunya waqaf. Ini macam-macam beda penjelasan. Insyaallah mudah-mudahan kita dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu mau di dalam sholat ataupun di luar sholat. Cuman hadisnya kan siapapun yang membacanya demikian. Artinya tidak ditentukan bilangannya apa bagaimana, enggak ditentukan. Jadi bebas. Misalkan kita di dalam sholat, lagi sholat sendiri atau lagi jadi imam, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Biasanya kagok kalau awal-awal karena biasanya di wakaf. Bismillahirrahmanirrahim. Biasanya kalau di tarawih itu, di tarawih di wasol. Ya pengen yang eksekutif, pengen yang cepat kan begitu. Jadi sekarang ini ngomongin tarawih nih. Kalau tarawihnya cepat, kira-kira kita bisa ngebayarin nggak percakapan tadi alhamdulillah itu dengan Allah? Susah. Alhamdulillah. Kita mau bayangin Allah senang dipuji. Kita hambaku memujiku, hambaku menyanjungku. Nah kebayang. Yang kebayang apa? Ini ngeliatin jam, udah kelar apa belum? Jangan kurang dari jam, jangan lewat dari jam 8. Itu tarawih gitu. Minimal jangan lewat dari jam 8. Paling cepat kurang dari jam 8 udah kelar tuh tarawih sama witirnya lewat 5 menit. Soalnya sekolah di sini enggak. Kalau di barat sih ya Pak begitu. Dicari yang paling cepat ya Allah alam mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah ala hadhihi niyah wa kulli niyatin sholihati al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. وبمعجزات الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبعظيم الفاتحة وحسن مقاصدنا وبلغ مرادنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا دوم في سبحانك اللهم وتحياتنا في السلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Kurang lebih mohon maaf akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dua kali dia